Dasar-dasar fiber optik. Fiber optik merupakan media transmisi berupa sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahayanya adalah laser ataupun LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Kelebihan fiber optik. Kecepatan laju data sangat tinggi, bisa mencapai 1000 Mbps. Mampu mengirimkan sinyal lebih jauh tanpa harus menggunakan alat penguat sinyal. Material kabel lebih awet dan tahan terhadap gangguan kondisi lingkungan seperti panas dan kelembaban udara. Memiliki kekebalan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan radio, karena tidak membawa arus listrik sama sekali. Memiliki bandwidth yang cukup besar, yaitu bisa mencapai 1 gigabit per second. Tidak berkarat dan tidak mudah terbakar karena materialnya merupakan serat kaca dan bukan termasuk konduktor. Proses instalasi lebih mudah karena lebih fleksibel dan ukurannya pun lebih kecil. Kekurangan fiber optik. Proses instalasi cukup mahal dibandingkan instalasi jenis kabel yang lain, karena memerlukan alat khusus dan perangkat elektronik yang cukup mahal. Diperlukan teknisi khusus dalam menangani kerusakan karena harus mengerti penggunaan alat-alat khusus untuk fiber optik. Dengan demikian diperlukan penambahan biaya. Kemungkinan masih adanya loss data pada jarak yang sangat jauh sehingga diperlukan repeater untuk mengurangi terjadinya loss. Instalasi dan maintenance menggunakan tenaga yang ahli. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka, kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berkelok secara tajam atau menyudut. Prinsip dasar fiber optik. Bekerja dengan memanfaatkan sifat cahaya yang unik, mempunyai kecepatan sangat tinggi dan dapat dibelokkan yang disebut refleksi internal total. Refleksi internal total merupakan fenomena optik yang terjadi jika cahaya mengenai perbatasan antara dua medium dengan sudut lebih besar dari sudut kritis yang diukur secara normal terhadap permukaan. Fenomena ini hanya dapat terjadi jika cahaya merambat dari medium dengan indeks bias yang lebih besar menuju medium dengan indeks bias yang lebih kecil. Perhatikan gambar. Dalam sistem komunikasi serat optik, informasi diubah menjadi sinyal optik atau cahaya dengan menggunakan sumber cahaya LED atau diode laser dengan dasar hukum pemantulan sempurna. Sinyal optik yang berisi informasi dilewatkan sepanjang serat sampai pada penerima. Selanjutnya, detektor optik akan mengubah sinyal optik tersebut menjadi sinyal listrik kembali. Perhatikan pula gambar berikut. Driver berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Sumber optik atau cahaya dapat menggunakan LED atau laser. LED merupakan perangkat yang memancarkan cahaya dengan arah menyebar, digunakan untuk serat optik multimode step index. Laser dapat memancarkan cahaya dengan daya 10-100 kali lebih besar dibandingkan dengan LED. Digunakan untuk serat optik single mode step index. Detektor optik berfungsi untuk mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Struktur fiber optik. Ada core atau bagian inti, cladding, dan coating. Core berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya, dan juga tempat merambatnya cahaya pada serat optik. Memiliki diameter 10 mikrometer sampai dengan 50 mikrometer.
Cladding berfungsi sebagai cermin atau memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Cladding merupakan selubung dari core. Diameter cladding antara 5 sampai dengan 250 mikrometer. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik dan identitas kode warna, serta untuk melindungi serat optik dari kerusakan. Tipe fiber optik. Multimode step index. Diameter core lebih besar dari diameter cladding yang dapat menyebabkan kehilangan dispersi. Waktu transmitnya besar dan memiliki karakteristik sebagai berikut. Indeks bias core konstan, ukuran core besar yaitu 50 sampai dengan 125 mikrometer dan dilapisi cladding yang sangat tipis dengan diameter 125 sampai dengan 500 mikrometer. Penyambungan kabel lebih mudah karena memiliki core yang besar. Sering terjadi dispersi, hanya digunakan untuk jarak pendek dan transmisi data bitrate rendah. Multimode graded index berisi sebuah core di mana refraksi indeks mengurangi secara perlahan-lahan dari poros pusat keluar cladding. Refraksi indeks tertinggi pada pusat membuat cahaya bergerak lebih perlahan pada porosnya dibandingkan cahaya yang lebih dekat dengan cladding. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Cahaya merambat karena difraksi yang terjadi pada core sehingga rambatan cahaya sejajar dengan sumbu serat. Dispersi minimum sehingga baik jika digunakan untuk jarak menengah. Ukuran diameter core antara 30 mikrometer sampai dengan 60 mikrometer, lebih kecil dari multimode step index dan dibuat dari bahan silica glass. Gabungan dari fiber single mode dan fiber multimode step index. Tipe fiber optik yang terakhir adalah single mode step index. Jenis fiber optik yang memiliki fiber tunggal dengan diameter antara 8,3 sampai 10 mikron yang mempunyai transmisi satu mode. Single mode dengan garis tengah atau diameter sempit hanya dapat menyebarkan antara 1310 sampai 1550 nanometer. Fiber single mode memiliki core lebih kecil dibandingkan multimode. Core kecil tersebut dan gelombang cahaya tunggal dapat mengurangi distorsi yang diakibatkan overlap cahaya. Penyediaan sedikit sinyal atenuasi dan kecepatan transmisi yang tinggi. Memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki diameter core yang sangat kecil dibandingkan ukuran claddingnya. Kedua, ukuran diameter core antara 2 mikrometer sampai dengan 10 mikrometer. Yang ketiga, memiliki redaman yang sangat kecil. Dan yang keempat, digunakan untuk transmisi jarak jauh bisa mencapai 1200 km, band frekuensinya lebar, dan penyusutan transmisi sangat kecil. Jenis kabel fiber optik ada single mode dan multimode. Single mode mempunyai inti yang kecil berdiameter 0,00035 inci atau 9 mikron yang berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah dengan panjang gelombang 1300 sampai dengan 1550 nanometer. Multimode mempunyai inti yang lebih besar berdiameter 0,0025 inci atau 62,5 mikron dan berfungsi mengirimkan sinyal laser inframerah. Panjang gelombangnya adalah 850 sampai dengan 1300 nanometer. Tipe loss pada fiber optik. Jarak maksimum fiber optik. Kode warna pada fiber optik. Ada biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan Tosca. Atau lebih sering disingkat dengan Boh-Cap Mehicupto.
Berikut adalah fiber number atau bundle ID chart. Terdiri dari 144 number. Bagian atas merupakan warna dari tube. Kemudian turun ke bawah merupakan warna dari serat atau core. Dalam kabel fiber optik dengan jumlah core yang banyak, maka core itu akan dikelompokkan dalam satu selubung atau tube. Satu tube mengandung 12 warna kabel fiber optik core yang dimulai dari warna biru sampai dengan toska. Dan setiap kabel maksimal berisi 12 tube, sehingga total dalam satu kabel maksimal berisi 144 fiber atau core. Dengan demikian, kabel fiber optik 24 core akan memiliki dua tube yang masing-masing berisi 12 warna core serat optik yang berbeda. Warna selubung untuk pembungkus kelompok, warna core serat optik pun juga berdasarkan urutan warna di atas. Misal ada pertanyaan urutan core ke-59, apa warna core dan tubenya? Jawabannya sesuai tabel sebelumnya, yaitu urutan ke-59 artinya tube berwarna abu-abu dan core-nya berwarna pink. Jika dihitung secara matematis, untuk warna tube, dengan cara 59 dibagi 12 sama dengan 4,9. Setiap 4 koma atau 4 lebih maka dibulatkan menjadi 5. Ini tidak hanya berlaku untuk 4, tapi semua angka. Jika di belakang ada komanya, maka dibulatkan ke atas. Warna kelima adalah warna abu-abu, jadi warna tubenya adalah abu-abu. Untuk core atau fiber dengan cara yang sama, yaitu 59 dibagi 12, sama dengan 4. Sisa 11. Warna ke-11 adalah pink, jadi kita gunakan untuk core-nya itu kita gunakan sisa hasil bagi. Jadi, tadi warna tubenya adalah abu-abu dan warna core-nya adalah pink. Contoh kedua. Misal ada pertanyaan, jika tube berwarna merah dan core atau fiber berwarna oranye, maka merah adalah warna ke-7. Jika 7 dikurangi 1 sama dengan 6, dan 6 kali 12 adalah 72. Warna oranye adalah warna ke-2. Maka core atau fiber tersebut adalah urutan ke-72 ditambah 2 adalah 74, atau dapat langsung menggunakan tabel. Bagian baris menunjukkan warna tube, dan bagian kolom menunjukkan warna fiber atau core. Kapasitas fiber optik. Jumlah core atau kabel 96, jumlah tubenya 8, dan jumlah core per tube adalah 12. Jika jumlah core atau kabelnya 48, jumlah tubenya 8, maka jumlah core per tube adalah 6. Jika jumlah core atau kabel 24, jumlah tubenya 2, maka jumlah core-nya adalah 12. Jika jumlah core atau kabelnya 24, jumlah tubenya 4, dan jumlah core per tube ada 6. Jika jumlah core atau kabel 12, jumlah tubenya 12, maka jumlah core per tubenya adalah 1. Jika jumlah core atau kabelnya 24, jumlah tubenya juga 24, maka jumlah core per tube ada 1. Ini merupakan SCPT atau single core per tube. Jenis konektor pada fiber optik. Yang pertama, fiber konektor atau FC. Digunakan untuk kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang sangat dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah.
Kemudian ada subscriber connector atau SC. Digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual, serta akurasinya baik bila dipasangkan dengan perangkat lain. Konektor string tip atau ST. Bentuknya seperti bayonet, berkunci hampir mirip dengan konektor BNC, sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode ataupun single mode. Sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Konektor berikutnya adalah Lucent atau Little Connector atau LC. Jenis konektor fiber optik yang saat ini paling sering digunakan untuk menghubungkan antara switch menggunakan SFP. Jenis konektor LC ini lebih dominan dengan dua cabang yang terpisah untuk RX dan TX. Digunakan juga untuk jenis kabel fiber optik single dan multimode. Jenis dan macam kabel. Terdapat dua jenis kabel fiber optik, yaitu jenis pipa longgar atau loose tube dan jenis alur atau slot. Untuk jenis pipa longgar, serat optik ditempatkan di dalam pipa longgar atau loose tube yang terbuat dari bahan PBTP atau polybutylene terephthalate serta berisi jeli. Saat ini, sebuah kabel optik maksimal mempunyai 8 loose tube dan masing-masing loose tube berisi 12 serat optik. Yang kedua adalah jenis alur atau slot. Serat optik ditempatkan pada alur atau slot dalam silinder yang terbuat dari bahan PE atau polyethylene. Pada saat ini telah dibuat di Jepang kabel jenis slot dengan kapasitas 1000 serat dan 3000 serat. Jenis fiber optik berdasarkan instalasinya. Yang pertama, kabel duct. Kabel duct adalah kabel fiber optik yang instalasinya menggunakan pelindung pipa duct atau subduct. Kabel ini dipendam dalam tanah atau underground. Metode pemasangannya dengan cara galian terbuka atau open trench ataupun boring rojok, yaitu manual boring. Kabel tanah tanam langsung atau direct bridge merupakan kabel fiber optik yang instalasinya dipendam dalam tanah atau underground dengan metode galian terbuka atau open trench. Kabel digelar langsung tanpa menggunakan duct ataupun subduct. Jacketing kabel ini didesain lebih tebal daripada kabel duct. Yang ketiga adalah kabel atas tanah atau aerial kabel atau kabel udara. Merupakan kabel fiber optik yang instalasinya menggantung di udara atau aerial. Metode pemasangannya, kabel digantung di antara tiang-tiang penyangga. Terdapat 3 jenis kabel udara, yaitu Figure 8, ADSS, dan OPGW. Yang terakhir adalah kabel rumah atau indoor kabel. Kabel fiber optik yang diimplementasikan di dalam bangunan atau gedung. Yang berikutnya adalah jaringan point-to-point atau PTP fiber optik. Point-to-point, silahkan kalian amati gambar berikut. Untuk point-to-point, berarti jaringan antar komputer dengan satu komputer. Kemudian untuk point to multipoint, artinya satu komputer bisa berhubungan dengan beberapa komputer. Jika dalam hal ini adalah fiber optik, maka artinya satu perangkat fiber optik berhubungan dengan satu perangkat fiber optik juga, itu untuk yang point to point. Sedangkan multi-point artinya satu perangkat fiber optik bisa berhubungan dengan beberapa perangkat fiber optik.
Pada PTP atau point to point, koneksi langsung core to core, teknologi 1 core dan 2 core, memiliki kecepatan 100 Mbps, 1 Gbps, dan 10 gigabit per second. Jaraknya ada 10, 20, 40, 60, 80, dan 120 km. Memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda, yaitu 1270 nanometer, 1310 nanometer, 1490 nanometer, dan 1550 nanometer. Wavelength atau panjang gelombang dalam fiber optik. Yang pertama, wireless adalah untuk frekuensi, sedangkan fiber optik menggunakan wavelength. Satuannya adalah lambda untuk yang wavelength. Transmisi fiber optik dipancarkan dalam bentuk gelombang. Masing-masing gelombang memiliki carrier tersendiri. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Untuk kabel multimode memiliki panjang gelombang 850 sampai dengan 1300. Kemudian untuk single mode memiliki panjang gelombang 1310 sampai dengan 1550. Dari 850 sampai dengan 1550 adalah jenis infrared atau cahaya yang tidak nampak. Kurang dari 850 merupakan cahaya nampak. Jadi warna-warna yang selama ini bisa kita lihat. Kemudian juga ada ultraviolet. Kemudian lebih dari 550 merupakan gelombang microwave dan radio wave. Single core fiber optic, koneksi transmit dan receiver menggunakan gelombang yang berbeda. Jarak transmisi 20 km, 40 km, 60 km, dan 80 km. Kemudian untuk dual core fiber optic, koneksi transmit dan receiver menggunakan gelombang yang sama. Koneksi transmit dan receiver menggunakan kabel atau core yang berbeda. Jarak transmisi hanya 10 km. Jika menggunakan dual fiber optic, maka perangkat yang digunakan di sini ada 2 port untuk fiber optiknya, yaitu untuk TX dan untuk RX, transmit dan receiver. Perangkat dalam jaringan PTP atau point to point ada media converter, ada small form pluggable, dan ada switch. Keuntungan dan kerugian jaringan PTP. Keuntungan, bandwidth lebih besar, 100 Mbps per second, 1 gigabit per second, 10 gigabit per second, dan jarak lebih jauh yaitu 10 km sampai dengan 80 km. Untuk kerugiannya, lebih boros core karena satu perangkat hanya ditujukan untuk satu perangkat saja. Fungsi jaringan PTP, jaringan backbone antar POP atau gedung ataupun cabang. Kemudian sebagai repeater, komunikasi data yang membutuhkan data besar dengan jarak yang relatif jauh. Membangun jaringan PTP sederhana yaitu dengan kecepatan 100 megabit per second. Perangkat yang dibutuhkan hanya patch core. Patch core itu adalah kabel fiber optik yang sudah memiliki konektor. Kemudian perangkat berikutnya adalah 2 buah media converter, yaitu dengan di sini contohnya adalah TP-Link, MC112CS, dan MC111CS. Tidak boleh menggunakan salah satu dari perangkat ini, jadi harus dua-duanya alias berpasangan. Kita ibaratkan untuk yang main office itu router ini merupakan sumber internet.
dipasangkan dengan kabel UTP ke media converter. Kemudian antar media converter menggunakan kabel fiber optik. Dari branch office dari media converter ini menggunakan kabel UTP disambungkan ke dalam switch. Nanti dari switch ini baru disambungkan ke perangkat-perangkat jaringan pada umumnya. Jika indikator kedua link menyala, maka berarti ini sudah berhasil dalam pembuatan PTP sederhana tadi. Kemudian, namun jika ada salah satu link yang tidak menyala, misalkan di gambar yang sebelah kiri, ini yang bagian FDX tidak menyala, disebabkan karena kabel UTP-nya tidak terpasang atau kabel UTP-nya bermasalah. Kemudian yang gambar sebelah kanan bagian FX itu tidak menyala, disebabkan karena kabel fiber optiknya tidak dipasang ataupun karena kabel fiber optik bermasalah. Untuk mengetahui wavelength media converter bisa dilihat di bagian belakang dari perangkat atau bisa langsung diukur menggunakan optical power meter dari media converter disambungkan ke optical power meter. Kemudian membangun jaringan PTP sederhana 1 gigabit per second. Perangkat yang dibutuhkan adalah patch core, kemudian 2 buah SFP dan 2 buah media converter. Atau bisa menggunakan 1 patch core, kemudian 2 buah SFP dan 2 buah switch dengan SFP port. Atau bisa menggunakan patch core, 2 buah SFP, switch dengan SFP port, dan media converter SFP. Berikutnya adalah teknologi FTTX. FTTX merupakan istilah umum untuk setiap arsitektur jaringan broadband yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh atau sebagian dari kabel metal local loop yang digunakan untuk telekomunikasi last line. Suatu format penghantaran isyarat optik pada pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantar. Akibat dari dorongan keinginan masyarakat atau pelanggan untuk mendapatkan layanan yang dikenal dengan istilah triple play service, yaitu layanan akan akses internet yang cepat, suara atau jaringan telepon PSTN, dan video atau TV kabel dalam satu infrastruktur pada unit pelanggan. Jenis FTTX ada Fiber to the Home atau FTTH. Arsitektur jaringan kabel fiber optik dibuat hingga sampai ke rumah-rumah atau ruangan di mana terminal berada. Teknologi ini merupakan sepenuhnya jaringan optik dari provider ke pemakai. Kemudian Fiber to the Office atau FTTP merupakan nama generik yang digunakan untuk istilah FTTB dan FTTH karena secara arsitektur FTTB dan FTTH sama. Yang ketiga, Fiber to the Building atau FTTB. Jaringan kabel optik atau fiber sampai pada gedung komersial atau tempat tinggal dan kemudian didistribusikan ke masing-masing ruangan dengan jaringan kabel tembaga atau kabel telepon atau kabel Cat 5E atau 6E. Yang keempat, Fiber to the Curb atau FTTC. Jaringan fiber dibuat sampai pada suatu titik pendistribusian atau curb yang berada sekitar 100 feet dari tempat pengguna berada.
Dari Karp ke rumah-rumah digunakan koneksi tembaga. Karp biasanya melayani 8-24 pelanggan.